itu pertama daurat militer. Itu kem kami yang diserang. Kebetulan kem kami dekat dengan bandara. Selang beberapa bulan lagi, kemudian diserang lagi 3 hari berturut-turut dengan menggunakan helikopter, pesawat Bronco dan pesawat Hawk. Itu pun tidak satu pun yang kena. Kami melihat dan semacam melihat atraksi, karena kami tidak punya senjata aircraft untuk melawan serangan udara, jadi kami diam saja. Begitu juga saya rasa di Papua. Itu tidak bisa itu. Tidak bisa melawan gerilya dengan pesawat tempur. Apalagi model gerilyawan. Kita lihat di Afghanistan, Amerika yang punya segalanya 20 tahun menumpas Taliban, akhirnya kalah dan pulang. Begitu juga melawan gerilyawan Vietcong di Vietnam, apa yang tidak dipunyai Amerika, tapi akhirnya pulang dengan tangan hampa. Saya rasa di Papua begitu juga. Karena gerilyawan itu sangat menguasai lapangan karena tanah airnya. Kemudian logistik disedia alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, terkait operasi ofensif terhadap organisasi Papua Merdeka yang dilancarkan oleh TNI, seorang mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka yang juga dulunya pernah dibom dengan pesawat TNI memberikan sebuah masukan kepada Panglima TNI. Mantan Gerakan Aceh Merdeka ini pernah dibom ketika Gerakan Aceh Merdeka aktif melawan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan menurutnya hanyalah sebagai sebuah tontonan atraksi militer saja. Mereka tidak terdampak apa-apa. Dan kini gerilyawan tersebut menyikapi pemboman daripada markas OPM yang dilakukan TNI dengan pesawat Tucson, di mana TNI memang sudah membantah, tetapi di media sosial berseliweran di mana TNI membombardir markas organisasi Papua Merdeka. Kita lihat masukan daripada mantan gerilyawan GAM ini terhadap Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima TNI, saya melihat di Papua semakin memanas. Sudah tahap menggunakan pesawat tempur dan pengiriman pasukan secara besar-besaran untuk menumpas OPM. Saya melihat penggunaan pesawat tempur untuk menumpas gerilyawan itu kurang tepat, karena saya punya pengalaman. Saya pernah dulu diserang dengan pesawat tempur ada 4 kali. Saat itu pesawat Bronco dan pesawat Hawk. Tidak satu pun kami yang kena. Malah kami menonton, melihat semacam melihat atraksi. Padahal hari pertama saja, itu pertama daurat militer, itu kem kami yang diserang. Kebetulan kem kami dekat dengan bandara. Selang beberapa bulan lagi, kemudian diserang lagi 3 hari berturut-turut dengan menggunakan helikopter, pesawat Bronco dan pesawat Hawk. Itu pun tidak satu pun yang kena. Kami melihat dan semacam melihat atraksi, karena kami tidak punya senjata aircraft untuk melawan serangan udara, jadi kami diam saja. Begitu juga saya rasa di Papua. Itu tidak bisa itu. Tidak bisa melawan gerilya
dengan pesawat tempur. Apalagi di Papua, OPM-nya yang saya lihat tidak begitu kuat, tidak seperti GAM dulu yang menguasai 80% pedesaan. Gerilyawan itu harus dilawan dengan gerilyawan juga. Apakah mungkin TNI mampu melakukan gerilyawan seperti yang dilakukan oleh para OPM? Bertahun-tahun tidak pulang kampung, bertahun-tahun bertahan di hutan dengan logistik perang yang disediakan alam. Itu hampir tidak mungkin bagi TNI yang masuk saja berharap ada gaji. Beda dengan orang pejuang gerilyawan itu masuk saja untuk jadi OPM, sudah pasti berkat ideologi dan cinta tanah air mereka. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah merasakannya. Saya pikir untuk menghentikan peperangan di Papua itu harus ditempuh dengan pendekatan win-win solution. Jadi seorang pejuang itu pada dasarnya dia mau dihargai tanah airnya, dihargai bangsanya. Saya rasa sama juga seperti Aceh tempo dulu, dan ingin merdeka, cinta tanah airnya dan cinta kepada rakyatnya. Tempuhlah jalur di Papua itu dengan cara pendekatan, jangan pendekatan militer. Mungkin Pak Yusuf Kala itu lebih faham. Dalam pepatah orang Aceh ada istilah pat ujin yahan pirang, pat perang yahan reda, yang bermakna di mana hujan tidak akan reda dan tidak ada di mana perang yang tidak akan berhenti. Bila kita tempuh dengan cara pendekatan win-win solution, saya rasa bisa. Memang sangat berat untuk meyakinkan seorang pejuang untuk menerima, tapi saya rasa banyak perang yang diselesaikan dengan dengan perdamaian. Tidak ada perang yang diselesaikan dengan peperangan. Apalagi model gerilyawan. Kita lihat di Afghanistan, Amerika yang punya segalanya 20 tahun menumpas Taliban, akhirnya kalah dan pulang. Begitu juga melawan gerilyawan Vietcong di Vietnam, apa yang tidak dipunyai Amerika, tapi akhirnya pulang dengan tangan hampa. Saya rasa di Papua begitu juga. Karena gerilyawan itu sangat menguasai lapangan karena tanah airnya, kemudian logistik disedia alam. Itu Pak saran saya untuk Panglima TNI, untuk tokoh-tokoh politik, jangan modal semangat saja untuk melawan gerilyawan. Harus dipakai perasaan dan pikiran yang bagus. Pak Yusuf Kala saya rasa itu sangat paham. Serahkan pada beliau, insya-Allah bisa. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang yang panjang hanya menyisakan kelukaan dan rakyat yang menderita kehilangan ayah, anak, keluarga, harta, saudara. Itu dah pasti. Itulah masukan daripada gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka yang menurutnya Gerakan Papua Merdeka tidaklah sekuat Gerakan Aceh Merdeka yang didukung oleh 80% rakyat Aceh di pedesaan. Dia hanya melihat pesawat TNI membom markas gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka pada waktu itu hanyalah sebuah atraksi militer belaka. Karena hal tersebut, dia memberikan masukan kepada Panglima TNI agar Panglima TNI mengedepankan persuasif
bukan ofensif, di mana Bapak Yusuf Kala sangat mengerti permasalahan ini. Bila ini terus dilakukan, katanya, TNI tidak akan pernah berhasil. Dia mengibaratkan pasukan Amerika Serikat yang dilengkapi dengan berbagai macam senjata tidak pernah bisa mengalahkan Taliban di Afghanistan dan juga tidak pernah mengalahkan peperangan di Vietnam. Itulah saudara sekalian, mantan gerilyawan ini mengingatkan kepada TNI agar mengedepankan cara-cara persuasif di mana Bapak Yusuf Kala adalah ahlinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.